Saudara pemirsa, kali ini kita akan membedah tentang bahasa simbol berupa mangkok merah yang biasa dilakukan oleh masyarakat Dayak di Kalimantan. Sumber utama dari pembahasan ini adalah Institut Dayakologi serta riset lapangan dan melihat langsung benda-benda simbol Dayak dari Museum Kalimantan Barat serta di beberapa kampung Dayak yang ada di Kalimantan. Semoga ulasan ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Komunikasi pada masyarakat suku Dayak tidak selalu dilakukan dengan menggunakan bahasa lisan atau tulisan. Dalam hal-hal tertentu, masyarakat suku Dayak melakukan komunikasi dengan bahasa tubuh, bunyi-bunyian, serta peralatan tertentu. Ungkapan komunikasi suku Dayak dapat berupa gerak dan bunyi-bunyian yang berasal dari peralatan-peralatan seperti kangkoang, gong, dan sebagainya. Bunyi-bunyian tersebut digunakan untuk menyampaikan berita gembira atau duka, atau untuk memanggil masyarakat agar berkumpul di sebuah tempat yang berkenaan dengan segala sesuatu hal yang segera disampaikan. Salah satu bahasa simbol Dayak yang terkenal dan fenomenal adalah mangkok merah. Mangkok merah merupakan sebuah tradisi dalam adat Dayak yang berfungsi sebagai alat komunikasi antar sesama rumpun Dayak serta sebagai penghubung dengan roh nenek moyang mereka. Hanya panglima adat yang berwenang untuk memanggil dan berhubungan dengan para roh suci atau dewata untuk melakukan ritual mangkok merah. Pada mulanya adat ini bernama mangkok jaranang karena menggunakan mangkok yang diwarnai dengan jaranang. Jaranang adalah sejenis tanaman akar yang mempunyai getah dan berwarna merah serta digunakan sebagai pewarna sebelum masyarakat Dayak mengenal cat. Adat mangkok merah ini dilangsungkan apabila ada suatu kasus, misalnya seperti perang, pelecehan, sengketa, dan lain-lain. Penggunaan adat mangkok merah ini ada pada suatu kasus, misalnya salah satu pihak pelaku tidak bersedia menyelesaikan secara adat, maka pihak ahli waris atau korban yang merasa terhina akan bersepakat dan melakukan sesuatu menggunakan mangkok merah untuk mengerahkan massa, dan selanjutnya apa yang terjadi kita bisa bayangkan sendiri. Mangkok merah hanya digunakan jika benar-benar terpaksa. Segala macam akibat yang akan ditimbulkan akan dipertimbangkan masak-masak karena biasanya akan timbul korban jiwa dalam jumlah yang besar. Adapun perlengkapan ritual mangkok merah ini adalah mangkok yang terbuat dari teras bambu yang diolesi dengan getah jaranang, daun rumbia, bulu atau sayap ayam, bara api atau yang disebut longkat api, tali simpul, dan umbi jerengau. Semua perlengkapan tersebut memiliki makna filosofi yang dalam. Lalu kemudian panglima adat membawa mangkok merah tersebut ke penyugu, yakni tempat suci yang dianggap keramat. Pada saat malam tiba, panglima adat meminta petunjuk kepada dewa untuk memberikan tanda-tanda alam yang kemudian diterjemahkan oleh panglima apakah mangkok merah sudah saatnya dikeluarkan atau belum. Kemudian pada saat mengedarkan mangkok merah ke kampung-kampung, maka panglima dengan meneriakkan kata-kata magis atau mantra-mantra tertentu. Penduduk desa sudah mengerti maksudnya dan mereka berkumpul di lapangan sambil membawa mandau, perisai, dan senjata lantak dengan kain merah ikat di kepala. Panglima adat kemudian menularkan roh dewa kepada semua penduduk, kemudian mengutus kurir untuk mengantarkan mangkok merah ke kampung-kampung yang lain. Beberapa orang ditunjuk untuk menyampaikan berita. Telah diberikan arahan mengenai maksud dan tujuan mangkok merah tersebut, siapa yang harus ditemui, kapan berkumpul, dan tempat berkumpul, serta sebagainya. Semuanya sudah dikoordinasikan. Mereka tidak boleh menginap atau singgah terlalu lama. Meskipun hujan lebat atau hari sudah petang, mereka harus tetap berangkat menuju perjalanan ke tempat tujuan. Panglima adat dari kampung lain dipercayai mengetahui kedatangan kurir dengan kekuatan supranaturalnya dan menjemputnya bersama penduduk desanya. Setelah mengetahui siapa musuh yang akan dihadapi, panglima adat desa tersebut akan menularkan roh-roh dewa kepada seluruh penduduk desa. Upacara mengedarkan mangkok merah tersebut berlangsung di seluruh wilayah yang bisa dijangkau hingga dianggap cukup untuk menghadapi musuh.
Masyarakat Dayak yang berada di bawah pengaruh magis serta komando panglima perang konon kebal senjata, tahan tidak makan hingga sebulan, dan bisa bergerak cepat di dalam hutan. Panglima perang biasanya menggunakan sebutan sebagai Panglima Burung, Panglima Halilintar, dan Panglima Angin serta nama-nama yang lain. Banyak peristiwa yang telah menggunakan mangkok merah sebagai media, diantaranya adalah Perang Majang Desa di Kalimantan Barat. Perang ini terjadi pada tahun 1944 hingga 1945. Perang ini untuk membalas dendam pihak Jepang yang kejam terhadap mereka. Pada masa awal perang, para pemuka adat Dayak mengumpulkan kaum-kaum mereka di Skadau dengan salah satunya membawa mangkok merah. Sesudahnya, rakyat dikumpulkan untuk bermusyawarah bersiasat untuk mengalahkan Jepang. Perang Dayak Desa ini berakhir dengan kemenangan di tangan suku Dayak. Kemenangan dicapai melalui konsolidasi dan bersatunya Kesultanan Sintang dengan suku Dayak. Peristiwa lain yang menggunakan adat mangkok merah adalah pemberantasan PKI di Kalimantan Barat pada tahun 1967 dan tragedi kerusuhan Sampit pada tahun 2001. Demikianlah adat mangkok merah yang digunakan oleh masyarakat suku Dayak sebagai bahasa simbol dan persatuan untuk menggalang sebuah kekuatan. Apabila mangkok merah sudah keluar, artinya keadaan sudah benar-benar genting. Semoga saja kita tetap bisa menjaga keamanan dan kedamaian ini selamanya di bumi Nusantara. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe channel Kayung TV. Sampai jumpa dan salam budaya.